Oke, hari ini kita mulai kuliah perdana dengan mata kuliah beton prategang. Pada pertemuan ini pembahasan kita masih memperkenalkan apa itu beton prategang, ya. Karena mungkin beton prategang belum Anda kenal, belum Anda mengerti. Sekalipun istilah ini barangkali sudah pernah Anda dengar, ya. Tetapi yang Anda sudah pelajari selama ini adalah beton bertulang. Nah, nanti kita akan mencoba menunjukkan apa perbedaan antara beton bertulang dengan beton prategang, ya. Nah, saya mengharapkan bahwa pembahasan pada kuliah hari ini paling tidak bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Apa itu beton prategang, ya. Jadi terkait dengan pengertian beton prategang itu yang seperti apa. Mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini kita bisa mengerti. Yang kedua, terkait dengan jenis beton prategang itu sistem memikul bebannya seperti apa, ya. Bagaimana dia mendapatkan kapasitas untuk bisa memikul beban, ya. Apa bedanya dengan beton bertulang, ya? Kalau beton bertulang seperti yang Anda sudah pelajari sebelumnya, kemampuan atau kapasitas dia di dalam memikul beban kan diperoleh dari kombinasi antara beton dengan tulangan yang bekerja sebagai sistem komposit, ya. Nah, kalau dengan beton prategang, cara kerjanya bagaimana dia untuk memikul beban, ya. Nah, mudah-mudahan prinsip dasarnya bisa kita jelaskan hari ini sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran, ya. Yang ketiga, terkait dengan material yang diperlukan untuk bisa menggunakan sistem prategang ini, ya. Betonnya harus seperti apa, atau material yang diperlukan yang lain seperti apa, ya, supaya sistem prategang itu bisa diaplikasikan, ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan beragam jenis dan tipe-tipe prategang yang mungkin ada, ya, yang selama ini ada seperti apa, ya. Kira-kira 4 pertanyaan ini yang seharusnya bisa kita cover melalui pertemuan pada pagi ini, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama, apa itu beton prategang? Nah, mungkin gambar pada slide di bawah kanan ini bisa memperlihatkan secara visual apa yang bisa kita sebut sebagai beton prategang, ya. Ini sebuah girder, ya, sangat panjang, sangat besar dimensinya, dan kalau Anda perhatikan di bagian penampangnya terlihat ada 3 lubang, ya, 3 lubang, ya. Nah, 3 lubang ini merupakan lubang di mana nanti ada kabel prategang yang dimasukkan dari ujung sini sampai ujung sebelah sana, ya. Dari ujung ke ujung terdapat sebuah kabel prategang, ya. Dan kabel prategang itu merupakan bagian integral dari struktur beton ini, ya. Jadi di samping di dalam beton ini ada tulangan-tulangan seperti yang Anda kenal sebelumnya, tetapi ada kabel prategang juga, ya. Ada sebuah kabel yang kita sebut sebagai kabel prategang yang kita masukkan
dari satu ujung ke ujung yang lain, yang nanti kabel itu kita tarik, ya, kita tarik sehingga memberikan tegangan kepada beton, ya. Itu. Oleh sebab itu kenapa balok ini disebut sebagai balok prategang, karena balok ini sebelum dia memikul beban, kepada balok tersebut sudah diberikan tegangan yang berasal dari kabel prategang, ya. Nah, bagaimana kabel prategang ini bisa memberikan tegangan pada beton? Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi Anda untuk saat ini bisa membayangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan beton prategang, ya. Mudah-mudahan melalui ilustrasi gambar ini dan apa yang saya jelaskan tadi, Anda sudah sedikit menangkap, ya, konsep terkait dengan yang didefinisikan sebagai beton prategang. Nah, selanjutnya bagaimana prinsip beton prategang dalam memikul beban? Nah, untuk ini saya mengajak Anda untuk melihat slide berikutnya. Nah, slide ini menggambarkan saya punya blok-blok beton, ya, yang saya atur secara berjajar seperti ini, ya, menjadi sebuah balok, ya. Ya. Tapi balok ini bukan menjadi balok yang menyatu, ya. Ini hanya blok-blok beton yang disusun secara berjajar sehingga membentuk seolah-olah seperti balok. Tentu susunan blok-blok beton yang demikian ini tidak akan mampu memikul beban apa-apa, ya. Karena antara blok satu dengan blok yang lainnya kan terpisah, ya. Sehingga tidak mungkin dia bisa menyatu. Nah, apa yang bisa menyatukan blok satu dengan blok yang lainnya? Nah, kalau misalkan dari ujung satu ke ujung yang lain kita beri gaya tekan, ya, maka gaya tekan itu kan menyatukan blok satu dengan blok yang lainnya, ya, sehingga blok-blok tersebut seolah-olah bisa menjadi sebuah balok, ya, karena tidak lagi terpisah-pisah, ya. Dia disatukan oleh karena adanya gaya tekan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kita menyatukan blok-blok beton tersebut dengan cara memberikan gaya tekan, maka blok-blok yang semula tidak sanggup memikul beban, sekarang setelah dia menjadi satu kesatuan karena gaya tekan ini, dia sanggup memikul beban luar. Dalam ilustrasi gambar ini adalah beban merata Hi1, ya. Nah, bisa dipahami, ya, bahwa dengan memberikan gaya tekan, maka blok-blok yang semula tidak bisa memikul beban sekarang mampu memikul beban, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah Anda membayangkan bahwa blok-blok beton yang tadinya terpisah-pisah sekarang setelah disatukan dengan memberi gaya tekan P0, maka ia menjadi sebuah balok yang dapat memikul beban Hi1? Nah, kalau pertanyaan ini mudah jawabannya. Kan pertanyaannya hanya bisakah membayangkan? Ya bisa, gitu, ya, membayangkan. Apalagi sudah ditunjukkan secara visual, sehingga bisa memberikan bayangan yang lebih clear, ya, kenapa jawabannya bisa, ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gaya Hi-nya ini kita perbesar, ya, jadi beban Hi-nya yang semula kecil kita tambah
menjadi beban yang lebih besar, apa yang dapat terjadi? Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah balok tersebut masih mampu memikul beban yang lebih besar dari beban Q1. Ya. Terus kemungkinan kedua adalah balok tersebut akan runtuh, ya. Tidak sanggup memikul beban Q yang lebih besar dari beban Q1. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah apa yang bisa kita lakukan, ya, supaya beban yang dipikul oleh balok tersebut menjadi lebih besar, ya, supaya balok ini tidak runtuh ketika menerima beban Q yang jauh lebih besar dari Q1. Nah, pasti jawabannya adalah Anda bisa menambah gaya tekannya, ya. Anda bisa menambah gaya tekannya. Kalau gaya tekannya Anda perbesar, otomatis balok tersebut akan dapat memikul beban Q yang lebih besar dari Q1. Ya. Jadi artinya apa? Semakin besar gaya P yang kita terapkan, semakin besar pula beban Q yang bisa dipikul oleh balok tersebut. Nah, bisa dipahami ini? Ya. Ya, silahkan merespon ya kalau Anda tidak paham, Anda bisa menyampaikan tidak paham, tetapi kalau Anda bisa memahami dan mengikuti penjelasan saya, silahkan juga Anda bisa menyampaikannya, ya. Karena saat ini saya hanya bisa melihat slide, ya, saya tidak bisa melihat Anda. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tadi saya sampaikan bahwa balok ini bisa meningkat kapasitasnya kalau gaya P0 kita perbesar, ya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah berarti kita bisa meningkatkan kapasitas balok ini menjadi tidak terbatas? Ya. Kalau bebannya mau naik, ya naikkan saja P0-nya. Ya. Bukankah tadi seperti itu? Ya. Bagaimana jawab Anda? Mungkinkah kita memperbesar kemampuan balok tersebut dalam memikul beban? Mungkin. Caranya tadi dengan menambahkan gaya P0. Tapi kemudian pertanyaan lanjutannya, loh, apa berarti kita bisa memberikan gaya P0 yang tidak terbatas untuk melawan beban luar yang bertambah besar? Pasti logikanya tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Apa yang menyebabkan tidak mungkin? Kira-kira apa yang kira-kira menyebabkan tidak mungkin bahwa kita tidak mungkin memberikan gaya P0 yang tidak terbatas? Nah, ingat bahwa balok atau beton itu kan juga punya kekuatan tekan yang terbatas, ya. Sehingga tidak mungkin kita memberikan gaya P0 yang tidak terbatas. Gaya P0-nya maksimal itu dibatasi oleh kuat tekan yang mampu dipikul oleh beton itu, ya. Jadi kalau gaya P0-nya itu menyebabkan tegangan tekan yang belum mencapai kuat tekan, masih bisa. Tetapi kalau melampaui kuat tekan beton, ya tidak bisa, ya. Jadi yang membatasi apakah gaya P0 itu masih bisa diaplikasikan atau tidak, itu adalah besar kecilnya
kuat tekan beton, ya. Dalam kasus ini, kuat tekan beton membatasi gaya P0 yang bisa kita aplikasikan. Berarti ada batas maksimal kekuatan yang bisa diberikan oleh balok prategang, ya, di dalam memikul gaya luar, ya, gitu. Berikutnya, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, ya, mengapa ya kalau balok tadi kita beri tekanan, dia kok malah bisa memikul beban, ya? Kalau tekanannya kita hilangkan, dia malah tidak bisa memikul beban. Nah, kan terasa aneh, ya, ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak melihat ilustrasi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, Anda hanya mendengar orang berkata, ya. Bayangkan Anda belum melihat slide tadi, terus tiba-tiba ada orang berkata seperti ini kepada Anda. Sebuah balok itu akan sanggup memikul beban kalau balok itu menerima tekanan, ya. Mungkin sesuatu yang aneh itu, ya. Mampu memikul beban, tetapi harus ditekan dulu, gitu, ya. Biasanya kan balok itu akan bisa memikul beban kalau di dalam balok itu belum menerima gaya apa-apa, gitu, ya. Tetapi dengan melihat ilustrasi yang saya sampaikan tadi, kita jadi paham, kita jadi bisa menerima dengan akal sehat kita bahwa dengan memberikan gaya tekan, balok mampu memikul beban. Tetapi penjelasan analisisnya seperti apa, ya? Nah, saya mencoba untuk menjelaskan hal itu dengan cara memperlihatkan kalau ini balok beton betul, ya. Balok beton betul, tetapi tanpa tulangan, jadi plain konkret, ya. Ini sebenarnya prinsipnya juga sama. Anda tahu bahwa kalau beton itu tidak punya tulangan, jadi hanya sekedar balok saja, murni balok beton, dia bisa memikul gaya luar? Enggak bisa. Tapi tentu saja gaya yang bisa dipikul hanya sangat kecil, ya, sangat kecil. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kapasitas balok ini meningkat, ya? Ada dua cara. Cara pertama yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya, yaitu dengan cara memberikan tulangan, ya, tulangan. Dengan memberikan tulangan, maka kapasitas balok menjadi lebih besar. Kira-kira tulangan itu harus kita pasang di mana dalam contoh kasus ini supaya kapasitas balok itu meningkat? Di bawah garis netral atau di atas garis netral? Tentu harus kita letakkan di bawah garis netral, ya. Oke? Di bawah garis netral. Nah, pertanyaannya kenapa harus diletakkannya di bawah garis netral? Apa coba? Ada yang bisa menjawab? Kenapa
untuk meningkatkan kapasitas balok ini, kita bisa memberikan tulangan dengan meletakkan tulangan tersebut pada posisi di bawah garis netral. Ya. Alasannya apa? Kenapa tidak diletakkan di tengah saja, atau kenapa tidak diletakkan di atas garis netral? Ingat bahwa kalau balok simple beam seperti ini menerima gaya luar beban merata seperti ilustrasi gambar ini, maka pada balok akan timbul tegangan lentur ya, tegangan lentur. Nah, tegangan lentur itu berarti di bawah serat atau di bawah garis netral ya, itu dia menerima tegangan tekan atau tarik yang di bawah garis netral. Tarik. Ya, tarik. Yang di atas garis netral adalah tekan. Nah, ingat juga sifat beton, bahwa beton itu kuat menahan tekan tetapi lemah terhadap tarik. Nah, karena lemah terhadap tarik, maka untuk mengatasi kelemahan tarik itulah kita pasang tulangan lentur yang kita letakkan pada bagian tarik beton. Berarti harus kita letakkan di bawah garis netral, supaya tulangan itulah yang nantinya akan memikul tegangan tarik ya. Jadi betonnya meskipun tidak mampu melawan tarik, tetapi kekuatan tariknya diambil alih oleh tulangan. Sementara pada bagian atas garis netral menerima tekan, karena beton cukup kuat terhadap tekan, berarti there is no problem ya dengan di atas ya. Nah, itu cara kita meningkatkan kapasitas balok dengan cara memberikan tulangan. Tapi cara kedua ya, cara kedua adalah kita dapat meningkatkan tersebut dengan memberikan gaya tekan ya, gaya tekan. Nah, prinsipnya sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Sebelum kita aplikasikan gaya tekan P0 ini, tadi kan di serat bawah akibat adanya beban luar G ya, maka pada serat di bawah garis netral mengalami tarik ya. Sementara beton tidak sanggup memikul kuat tarik tarik karena kuat tariknya rendah ya. Dengan kita memberikan gaya tekan, berarti kita seolah-olah eliminasi adanya tarik pada penampang beton ya. Jadi tegangan tarik yang disebabkan oleh gaya luar G1, G2 dan seterusnya itu dihilangkan dengan adanya gaya P0. Karena dengan memberikan gaya P0 berarti kan seluruh penampang kita beri gaya tekan ya, baik yang berada di atas garis netral maupun yang berada di bawah garis netral, seluruh penampang mengalami tekanan ya. Nah, tekanan yang terjadi pada daerah di bawah garis netral itu akan mengeliminasi tegangan tarik yang disebabkan oleh gaya luar tadi ya. Inilah mengapa gaya P0 atau memberikan gaya prategang menyebabkan balok memiliki kemampuan atau kapasitas yang meningkat ya. Itulah juga yang merupakan prinsip dasar kekuatan prategang ya. Jadi dengan memberi gaya prategang P0, balok dapat meningkatkan kapasitasnya. Mengapa? Penjelasannya tadi, gaya P0 ini
mampu mengeliminasi adanya tegangan tarik. Nah, untuk lebih jelasnya, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, tadi kita punya balok. Kalau balok ini belum ada gaya luar, dia hanya menerima berat sendiri, kita bisa menggambarkan diagram tegangannya. Di atas garis netral tertekan, di bawah garis netral tertarik dengan tanda positif ya, di atas tekan negatif. Terus kemudian balok ini menerima gaya luar, berarti tegangannya akan bertambah ya. Ini akibat berat sendiri terus ditambah dengan akibat gaya luar ya. Sehingga totalnya menjadi sekian ya. Sekarang kalau kita aplikasikan gaya tekan dari ujung balok ya, maka ada tambahan tegangan ya. Jadi tegangan yang ketiga ini, yang kotak ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh pemberian gaya prategang P0 tadi ya. Akibatnya apa? Total tegangan yang berada di serat bawah itu tegangan tariknya menjadi kecil ya. Semula yang digambar di atasnya tegangan tariknya cukup besar ya. Dengan pemberian gaya tekan, serat bawah menjadi lebih kecil. Dengan demikian, kalau tegangan tariknya yang terjadi kecil, maka beton tidak akan runtuh karena mungkin masih di bawah kuat tarik beton ya. Sementara untuk yang nomor 2, nah ini tegangan yang terjadi sangat besar, bisa jadi melampaui kuat tarik beton, sehingga untuk yang gambar nomor 2 itu betonnya mungkin sudah runtuh ya, sudah retak langsung runtuh gitu ya. Tapi dengan memberikan gaya P0 ini kita mengeliminasi tegangan tarik yang tadinya besar menjadi kecil sehingga berada di bawah kuat tarik beton, sehingga beton belum runtuh, beton mampu memikul gaya luar tersebut. Nah, ini penjelasan dasar terkait dengan mengapa dengan memberikan gaya tekan kita bisa mendapatkan balok dengan kapasitas yang meningkat, yang mampu memikul beban lebih tinggi ya, daripada kalau kita tidak memberikan gaya tekan. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Pertanyaan kedua tadi yang saya list di slide-slide sebelumnya, apa itu prategang. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana prinsip dasar beton prategang itu di dalam memikul beban. Nah, ini tadi yang saya jelaskan menjawab pertanyaan kedua tersebut ya. Nah, sampai di sini clear ya saya kira. Tapi kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Maaf Pak. Oh ya. Ini ada yang mau teman yang belum masuk ke Google Meet Pak. Kita harus di ACC dulu Pak. Gimana ya Pak? Oh ya, ini lah jangan terlambat ya, nanti saya susah kalau harus saya. Oke, sudah saya. Jadi karena jam 7 saya mulai, jadi tadi meskipun di awal sudah ada pembukaan, tapi setelah itu masuk slide saya tidak bisa melihat layar Google Meet-nya. Saya hanya bisa melihat slide ya. Jadi nanti
minggu depan atau besok juga seharusnya bisa join sebelumnya ya. Oke, saya punya pertanyaan. Tadi kan di slide sebelumnya sudah saya gambarkan bahwa kalau beton itu menerima berat sendiri, maka serat atas akan tertekan, serat bawah akan tertarik dengan diagram tegangan membentuk segitiga tadi ya. Demikian juga kalau dia menerima beban luar akan ada tambahan diagram segitiganya ya. Segitiga tarik maupun segitiga tekan di bawah garis netral. Nah, pertanyaannya adalah berapa besaran tegangannya ya? Berapa besaran tegangannya tersebut? Kalau yang di garis netral kan 0, jelas terlihat dari ilustrasi gambarnya 0. Tapi kalau yang serat paling atas, yang terbesar berarti berapa besarnya? Yang paling bawah, yang positif, berapa pula besarnya? Ya. Nah, jadi ini maksud saya, tegangan ini nilainya seberapa? Ya. Tegangan akibat berat sendiri yang sebelah kiri, tegangan akibat gaya luar yang sebelah kanan tengah, terus ini tegangan yang diakibatkan oleh gaya prategang P0, berapa besarnya? Ya. Nah, masih ingat bagaimana menghitung tegangan yang terjadi? Ya, ini pelajaran mendasar ya, yang dulu pernah Anda pelajari mungkin di semester 2 atau 3 ya, di mata kuliah mekanika bahan ya. Jadi nanti coba Anda cek, buka-buka lagi buku mekanika bahan supaya Anda bisa tahu bagaimana menghitung tegangan yang terjadi ya, akibat momen lentur ya. Entah momen lenturnya akibat berat sendiri maupun momen lentur akibat gaya luar ya. Nah, ini PR Anda untuk mencari tahu berapa besarnya gaya prategang. Nah, berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan kedua tadi, ketiga. Pertanyaan ketiga terkait dengan apa material yang diperlukan ya untuk sistem beton prategang ini ya. Ya, sama, pasti ada betonnya ya, ada betonnya. Tetapi betonnya punya syarat ya. Syaratnya apa? Harus mutu tinggi. Nah, mutu tinggi itu seberapa? Ya, di atas 35 MPa gitulah ya, kira-kiranya. Nah, pertanyaannya mengapa harus mutu tinggi betonnya? Kenapa tidak boleh di bawah nilai seperti itu ya? Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa gaya P0 yang bisa kita aplikasikan ke dalam beton itu terbatas ya, terbatas. Yang membatasi apa? Kekuatan beton ya. Sehingga kalau betonnya mutunya rendah, berarti gaya prategang yang bisa kita berikan, gaya P0 yang bisa kita aplikasikan juga terbatas ya, menjadi sangat kecil. Kalau sangat kecil berarti
tidak efektif untuk melawan ya timbulnya tegangan tarik akibat gaya luar. Nah, itu. Inilah alasan pentingnya kenapa mutu betonnya harus mutu tinggi untuk sistem prategang, supaya betonnya mampu menerima gaya tekan yang tinggi, tidak pecah. Nah, selain itu biasanya dengan mutu tinggi itu juga kuat tariknya juga tinggi, sehingga tadi gaya P0 yang bisa kita berikan itu juga bisa besar ya. Yang kedua, nah ini yang tidak diperlukan di beton bertulang, yaitu kebutuhan adanya strand ya, atau untaian kawat prategang ya. Ini gambarnya ada di sebelah kanan bawah ini strand ya. Jadi ini merupakan baja mutu tinggi ya, dengan kuat leleh kurang lebih 1800 MPa ya. Jauh lebih tinggi dari tulangan. Tulangan sekitar 400, 500, 600 ya. Ini 1800 MPa. Nah, kenapa juga perlu strand yang dibuat dari baja mutu tinggi? Karena strand inilah yang kita nanti gunakan untuk memberikan gaya tekan tadi ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan untuk lebih memperjelas kenapa gaya tekan P0 itu diperoleh dari kabel prategang seperti ini ya. Kemudian kebutuhan material yang berikutnya adalah dak yang seperti gambar sebelah kiri, atau disebut sebagai selongsong untuk menempatkan strand yang kita masukkan ya di sepanjang bentang ya. Kemudian ada sistem pengangkurannya ya, sistem pengangkurannya. Untuk lebih jelasnya ini saya perlihatkan. Nah, Anda lihat gambar paling atas yang kuning itu menggambarkan betonnya ya, balok beton ya. Terus di ujung sebelah kanan itu ada angkur ya, disebut sebagai angkur mati ya. Angkur mati itu seperti gambar paling bawah sebelah kanan ya. Jadi ini ada banyak kabel-kabel prategang yang kemudian diangkurkan pada satu ujung di sebelah kanan, yang ini tertanam di dalam beton menjadi angkur mati ya. Terus ini ada dak ya, dak itu selongsongnya tadi, dan kemudian di dalam dak ini ya, ada kabel-kabel prategang. Nah, terus keluar di angkur sebelah kiri ya, angkur sebelah kiri. Angkur sebelah kiri ini gambarnya yang di bawah ini, yang cukup besar ini ya. Di sini dak, terus kemudian dari dak nanti keluar kabel-kabel prategang ya. Nah, di sebelah kiri inilah nanti kita akan melakukan penarikan kabel ya. Jadi kabelnya ditarik dari ujung sebelah kiri, keluar dari angkur ini ya, dari kepala yang bundar ini ya, nanti keluar kabel-kabel dan itu ditarik ya. Nah, setelah penarikan berarti kabelnya kan mengalami tegangan ya, tegangan cukup besar. Setelah itu kita klem ya. Cara klemnya dengan Anda lihat gambar ujung bawah sebelah kiri ya. Ini ada pasangan yang bulat dengan lubang-lubang, terus kemudian ada
semacam klem ini. Jadi nanti kabel prategang yang keluar itu kemudian diklem dengan ini supaya nanti terkunci gitu ya, terkunci. Jadi setelah tertarik kabel prategangnya jadi terkunci karena kita pasang klem ini ya. Klem yang kita masukkan ke lubang ini yang mengunci ya. Jadi kabel prategang keluar dari lubang ini, terus kemudian kita pasang klem ini ya, yang kemudian akan menjepit kabel yang tadi kita tarik ya, sehingga kabelnya tetap akan dalam kondisi mengalami tarik ya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau kabelnya yang di satu ujung ini ditarik dan kemudian diklem, berarti kan baloknya akan menerima tegangan tekan ya dari penarikan kabel tadi ya. Ya. Jadi dengan menarik kabel berarti baloknya akan mengalami tekanan ya. Jadi tekanan gaya P0 tadi diberikan melalui kabel prategang yang ditarik, yang kemudian diangkurkan ini tadi ya. Bisa dipahami ya prinsip bagaimana gaya P0 itu diperoleh ya. Nah, jadi melalui sistem seperti ini. Nah, ini sekuen dari proses bagaimana penarikan kabel prategang itu dilakukan ya. Jadi pertama ini kabel prategang yang keluar dari angkur yang bulat-bulat tadi, terus kita pasang jack untuk menarik ya. Terus kemudian dilakukan stressing, jadi penarikan. Setelah penarikan ya proses tadi pengangkuran ya. Setelah pengangkuran klem itu terjadi ya, kemudian jacknya dilepas ya, sehingga kabelnya sudah dalam posisi tertarik dan kencang ya, terklem ya. Ini ilustrasi yang menggambarkan bagaimana balok prategang itu sebelum dilakukan pengecoran di lapangan ya. Anda lihat di sini ada lintasan dak ya. Jadi selongsong tempat di mana nanti kabel prategang diletakkan ya. Anda lihat lintasannya selongsong ini ya. Jadi di tengah bentang itu cenderung berada di bawah, sementara di ujung itu berada dekat dengan garis netral ya gitu. Nah, nanti ada maksudnya ini, kenapa lintasannya seperti ini ya, kok tidak lurus saja gitu loh ya. Ada nanti penjelasannya akan kita diskusikan pada bagian selanjutnya, tapi bukan hari ini ya. Hari ini kita tadi tujuan utamanya adalah memperkenalkan balok prategang ya. Nah, ini contoh yang lain yang memberikan gambaran bagaimana kabel prategang itu diaplikasikan ya melalui dak. Nah, Anda lihat ini juga ada semacam selang-selang. Ini fan ya. Ini kalau Anda lihat, perhatikan di sini tadi. Nah, ini ada fan-fan seperti ini. Ini tujuannya nanti setelah proses penarikan itu kadang-kadang kita memerlukan antara dak dengan kabelnya itu menjadi satu kesatuan, sehingga perlu diinjeksi dengan groting ya. Groting dari ujung sini sebelah kiri itu ada grout tube ya, grout tube. Nah, itu nanti diinjeksi grotingnya.
Dan supaya groundingnya itu bisa mengalir, maka ada lubang-lubang ya, supaya bisa dipompakan dari satu ujung bisa menuju ke ujung yang lainnya gitu. Jadi disediakan ventilasi udara ya, maksudnya seperti itu, sehingga udara-udara yang terjebak di sini itu bisa dikeluarkan supaya groutingnya bisa mengalir dari satu ujung ke ujung yang lain ya, gitu. Jadi ini tadi, ini ada fan-fannya. Nah, selain contoh yang saya berikan tadi kan, kabelnya itu terdiri dari banyak ya. Jadi di dalam duct ini, di dalam selongsong ini nanti keluar banyak kabel yang kemudian ditarik melewati lubang-lubang di sini ya. Berarti dalam satu duct ini kan terdiri dari multiple strand ya, multiple artinya tidak hanya tunggal, tidak hanya satu, tapi beberapa ya. Tapi kalau dalam contoh yang ini adalah single strand ya. Jadi tidak terdiri dari beragam kabel yang kemudian masuk dalam satu selongsong yang nanti ditarik tadi. Tapi ini tunggal ya, ini sistemnya tunggal. Jadi ini satu strand satu gitu loh, untuk kemudian ditarik. Nah, biasanya untuk yang strand-strand tunggal ini digunakan untuk slab ya, karena kan slab itu berarti harus terbagi secara merata di sepanjang lebar slab ya. Nah, lain dengan balok tadi kan harus mengumpul di dalam satu selongsong gitu. Tapi kalau slab harus didistribusikan secara merata di sepanjang lebar slab, sehingga pilihannya adalah strand yang tunggal seperti ini. Nah, dengan yang tunggal ini sistem pengangkurannya juga berbeda ya, lebih sederhana dibandingkan yang tadi. Nah, ini yang multi strand ya, yang tadi ini lebih jelas kalau ini sudah dipasang jack untuk penarikannya ya. Jadi ditarik melalui sistem ini. Nanti setelah tertarik, nah ini nanti diangkurkan ya dengan klem tadi ya. Nah, ini yang keluar dari salah satu tempat penarikan tadi ya. Jadi ini setelah ditarik dari sini tadi, ini sudah ditarik, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini setelah diklem ya, ini sudah diklem ya. Nah, tinggal ini dipotong, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini proses memasang kepala angkur ya, yang bulat-bulat tadi, terus memasang jacknya yang digunakan untuk menarik, terus kemudian mengukur penarikannya sampai target yang diinginkan. Setelah itu dilakukan proses grouting ya. Setelah itu selesai ya. Nah, ini untuk angkur yang tunggal ya tadi. Jadi lebih sederhana. Ini angkur yang mati di satu ujung, terus bukan ya. Ini monostrand, jadi tunggal, terus kemudian nanti model untuk menariknya seperti ini, lebih sederhana, dan juga alat penarikannya juga lebih sederhana, lebih kecil ya. Ini yang biasanya tadi digunakan untuk slab-slab tadi ya, untuk plat-plat. Nah, ini contohnya jack untuk menarik kabel prategang yang tunggal ya, monostrand ya.
Ini kabel-kabelnya satu-satu setiap lubang. Nah, itu tadi sistem prategang. Saya kira sudah cukup memberikan gambaran mengenai kebutuhan material dan kebutuhan bagaimana sistem prategang itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Dilaksanakan di lapangannya itu seperti apa caranya, ya. Jadi pertanyaan ketiga berarti sudah terjawab. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tipe-tipe prategang, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan saya mengenai sistem prategang tadi? Tidak ada? Halo? Belum ya? Belum. Sudah cukup jelas ya? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Berarti kalau belum ada, saya anggap jelas ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai beragam jenis tipe prategang. Ya. Nah, kita bisa membedakan prategang itu berdasarkan beberapa kategori. Ya. Kategori pertama misalkan eksternal versus internal, ya. Eksternal itu yang seperti apa, internal itu yang seperti apa. Kalau eksternal itu berarti kabel prategangnya itu berada di luar struktur, ya. Kalau internal, kabel prategangnya di dalam struktur. Gambar yang sebelah kiri atas itu contoh internal, ya. Karena nanti kabel prategangnya itu masuk di sini, ya, berada di sini, ya. Sedangkan contoh yang di bawah itu contoh eksternal, ya. Ini Anda lihat ada kabel prategang yang berada di luar dari girder, ya. Itu berada di samping girder, ya. Nah, untuk external pre-stressing, jadi untuk prategang yang berada di luar, ini biasanya digunakan untuk aplikasi retrofitting, ya, atau dalam pengertian untuk memperkuat struktur yang sudah ada, ya. Dalam contoh ini Anda lihat sebuah girder dari sebuah jembatan, ya, itu diperkuat dengan cara pemberian external pre-stressing, yang external pre-stressingnya itu diletakkan di samping girder, di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, nanti. Nah, Anda melihat bagaimana proses pemberian external pre-stressing itu. Nah, Anda lihat bahwa di gambar sebelah kanan atas itu penulangan yang dibutuhkan untuk membuat blok ini, blok yang nanti menempel di balok, ya, balok yang akan diperkuat. Ini harus cukup kuat, makanya penulangannya cukup rapat dan juga nanti harus bisa masuk angkur ke dalam, ya. Terus ini yang gambar sebelah kiri paling bawah di pojok ini, Anda lihat bloknya itu sudah terpasang, ya, dengan baik, dengan terangkur ke struktur yang diperkuat dan sudah terpasang eksternal pre-stressingnya, ya, ini. Nah, kemudian di sebelah ini gambar kanan bawah, ya, ini sudah dirapikan, ya, bloknya yang ini sudah dirapikan, sehingga yang tampak adalah ini hanya garis external pre-stressing sama bloknya yang sudah dicat pula sewarna dengan balok yang diperkuat, ya.
Jadi kalau external press tracing ini fungsinya seperti itu, untuk memperkuat struktur yang sudah ada, ya. Jadi dengan memberikan tambahan external press tracing, diharapkan kapasitas balok yang sudah ada itu menjadi bertambah, ya, dalam rangka untuk mengantisipasi beban yang naik, ya, pada sebuah jembatan yang di atasnya ini. Nah, aplikasinya ini harus seimbang ya antara sebelah kanan dan sebelah kiri, karena kalau tidak imbang nanti pada waktu proses penarikan dia akan membahayakan, karena akan menyebabkan deformasi ke samping toh, ketika penarikan dilakukan hanya di satu sisi. Makanya harus dilakukan di dua sisi, dan seyogianya penarikan dilakukan secara serempak supaya baloknya tidak menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri ketika proses prategang ini dilaksanakan. Nah, kadang-kadang external press tracing bisa kita gunakan juga tidak hanya untuk balok, ya. Seperti contoh ini jembatan rangka baja. Kita bisa memperkuat dengan external press tracing seperti ini, ya. Ini gambarnya, ya, contohnya. Ini di ujungnya, ya, ujungnya. Nah, tapi di lintasan tengahnya seperti ini, ya. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan prategang itu berdasarkan lintasan kabelnya, apakah dia masuk linear atau circular. Nah, yang dimaksud linear ini adalah satu bidang, ya, satu bidang, ya, seperti ini linear. Ini juga masih linear karena masih satu bidang, ya, kabelnya. Ini juga linear, ya. Jadi pengertian linear itu bukan garis lurus, ya, tapi pengertiannya adalah satu bidang, ya, satu bidang. Nah, ini berlawanan dengan yang sirkular. Yang sirkular ini mengelilingi, ya. Ini kan tidak satu bidang, ya. Mengeliling, melingkar, ya. Lah, apa ada sistem yang memerlukan prategang yang bentuknya melingkar? Ya ada. Untuk struktur-struktur yang berupa sirkular seperti tangki-tangki minyak yang besar, ya, itu kan kalau menggunakan prategangnya sistemnya sirkular, ya. Ini contohnya, ya, tangki-tangki minyak, ya. Ini Anda lihat tendon-tendonnya atau kabel-kabel prategangnya nanti, ya, sebelum dibangun, sebelum proses. Nah, nanti akhirnya menyatu. Nah, ini adalah contoh satu segmen dibuat lingkarannya dulu, kemudian segmen berikutnya, ya. Ini terdiri dari 3 segmen, dan hubungan antara satu segmen dengan segmen berikutnya itu seperti ini, ya. Ini. Kemudian kita juga bisa membedakan sistem prategang itu sebagai sistem pratarik atau pasca tarik. Nah, pra dan pasca. Pranya itu apanya, pasca itu apanya. Pratarik itu berarti kabelnya ditarik dulu, ya. Jadi gambarannya seperti ini. Anda punya sebuah kabel yang Anda angkurkan di sebelah kiri dengan angkur mati, sebelah kanan Anda lakukan proses penarikan, ya.
Setelah penarikan, kemudian kabelnya Anda klem sehingga Anda punya kabel yang sudah tertarik di dalam sebuah cetakan beton, ya. Baru setelah itu beton Anda cetak, ya. Beton Anda cetak, ya. Beton Anda cetak. Dan kemudian setelah betonnya mengeras, berarti antara kabel prategang dengan betonnya sudah menjadi satu kesatuan, ya. Kabelnya terekat erat dengan balok, dan balok setelah itu berarti baloknya setelah mengeras, berarti Anda bisa memutus kabelnya sehingga baloknya menjadi tertekan oleh kabel yang memiliki tegangan tinggi tadi, tegangan tarik tinggi tadi. Dia akan menekan, ya. Ini adalah sistem pratarik, berarti kabelnya ditarik dulu. Kalau kebalikannya adalah pasca tarik, kita bisa membuat beton dulu, mencetak dulu, ya, betonnya. Tentu sudah kita sediakan lubang-lubang seperti tadi, ya, lubang-lubang dengan dak tadi. Nah, setelah betonnya mengeras, baru kemudian kita bisa menarik kabelnya, ya, kabelnya. Setelah itu baru kita angkurkan setelah kita tarik. Jadi itu perbedaannya antara pratarik dengan pasca tarik, ya. Pratarik berarti kabelnya ditarik dulu, pasca tarik berarti kabelnya ditarik kemudian setelah beton dicetak. Ini contoh pratarik, ya. Jadi kebetulan contoh ini menggambarkan bagaimana beton precast, ya, yang dibuat di pabrik-pabrik itu menggunakan sistem pratarik, ya. Ini tempat di mana penarikan dilakukan di ujung sana, tapi tidak kelihatan. Itu juga ada semacam ini, ya, tapi di sana angkurnya mati, ya. Di bagian sisi ini yang ditarik. Setelah tarik, diklem, ya, berarti kita punya kabel yang tertarik dengan tegangan yang tinggi. Setelah itu betonnya kita cetak. Nah, setelah mengeras menjadi satu kesatuan, baru kabelnya kita putus, ya, sehingga kita sudah punya balok pracetak yang merupakan pre-stress konkret, ya. Kalau post tension contohnya ya ini Anda lihat ada slab yang sudah dipasang monostrand tadi, ya, dengan kabel berada di dalamnya, ya, kabel prategang berada di dalamnya. Terus kemudian dicor, ya, seperti ini, sebelah kanan. Setelah itu mengeras, baru kabel-kabel yang ini kita tarik, ya, kita tarik. Berarti ini contoh pasca tarik, ya. Betonnya dicetak dulu, baru kabelnya ditarik. Kemudian ada yang membedakan istilah antara prategang sebagian dengan prategang penuh, ya. Nah, apa maksudnya? Nah, sebenarnya istilah ini hanya untuk menunjukkan bahwa setelah gaya prategang itu diaplikasikan, maka kalau pada penampang beton itu masih memikul atau menerima tegangan tarik seperti contoh ilustrasi ini, maka kita sebut bahwa prategangnya adalah prategang sebagian. Tetapi kalau sebaliknya, setelah pemberian gaya prategang, maka beban layan yang bekerja itu tidak akan menyebabkan pada penampang itu timbul tegangan tarik. Jadi seluruh penampang mengalami tekan, maka kita bisa kategorikan sebagai prategang penuh, ya. Jadi kalau secara fisik
secara visual ya tidak bisa kelihatan apakah ini prategang sebagian atau prategang penuh. Nah, ini hanya bisa kita definisikan berdasarkan desainnya ya. Pada waktu kita mendesainnya dengan target sebagai prategang sebagian atau prategang penuh, itu saja ya. Tetapi muncul fisiknya sebagai sebuah balok prategang ya, kita tidak bisa membedakan apakah ini nanti ini sebagai prategang sebagian atau prategang penuh ya. Nah, itu beberapa kategori berdasarkan yang dapat digunakan untuk membeda-bedakan beragam jenis prategang ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau kira-kira sudah cukup jelas? Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya selain itu juga saya ingin memperkenalkan beragam tipe-tipe penampang dari beton prategang ya. Penampangnya itu ada yang slab dengan void seperti ini, atau bentuknya seperti kotak tapi dengan lubang yang cukup besar seperti ini, atau sebagai box ya, atau sebagai balok-balok ya, girder. Terus ada yang box section tapi terdiri dari tidak hanya tunggal tapi seluruh penampang jembatan itu merupakan box section ya. Bisa juga box sectionnya itu dibentuk dari beberapa penampang U yang di bawah ini. Ini adalah penampang U ya, penampang U seperti bathtub ya, yang kemudian disatukan dengan slab-slab tipis ya, ini. Kemudian ada yang tipenya seperti ini ya. Jadi penampangnya ukurannya berbeda antara yang di tumpuan dengan yang di tengah bentang ya. Dan ini penampangnya merupakan segmen-segmen ya. Ini segmental box ya. Jadi segmen-segmen yang nanti disatukan dengan kabel prategang ya, ini. Jadi ini bukan merupakan penampang yang utuh dari satu bentang ke bentang berikutnya, tapi ini dalam satu bentang pun ini merupakan gabungan dari beberapa segmen ya, yang disatukan dengan kabel prategang tadi. Model segmen-segmen seperti ini juga digunakan di flyover palur ya. Saya tidak tahu apakah dulu Anda sempat melihat proses pembangunannya, tapi kalau belum ya saya hanya bisa menyampaikan bahwa di flyover palur itu kita juga menggunakan sistem segmen-segmen ya, yang digabung menjadi satu kesatuan ya. Nah, ada penampang yang seperti ini, terus ini yang seperti bathtub tadi ya. Terus ini yang juga penampang yang cukup besar seperti ini, bentuknya U. Terus ini box yang bentuknya ini, ada model seperti ini. Terus selanjutnya lintasan kabelnya itu sendiri layoutnya bisa macam-macam, lurus seperti ini atau seperti ini melengkung begini, atau ini yang
segmental tadi ya. Kemudian ini contoh kabel-kabelnya yang ini juga cukup besar ini penampangnya, karena ini Anda lihat ada orang masuk di dalam sini ya. Nah, ini lintasannya juga seperti tadi. Nah, selanjutnya ini bagian terakhir ya. Setelah Anda punya gambaran mengenai prategang tadi, kira-kira aplikasi yang bisa diterapkan, digunakan untuk sistem ini biasanya digunakan untuk apa saja ya. Untuk beragam struktur, entah itu untuk building, entah itu untuk jembatan bentang panjang terutamanya, atau untuk struktur yang lain termasuk pavement atau sleeper ya. Sleeper itu bantalan kereta api ya, rel kereta api ya. Pile atau circular storage tanks tadi ya. Slab, beam, kolom bisa ya. Ini contoh aplikasi untuk beam ya, ini untuk beam juga. Ini yang untuk pavement ya, terdiri dari beberapa segmen-segmen ya. Ini contohnya untuk pavement tadi ya, terdiri dari beberapa segmen-segmen. Untuk tangki air yang cukup besar ya. Terus untuk jembatan ya, yang modelnya seperti ini penampangnya. Nah, contohnya ini ya, penampangnya. Kemudian girder-girder biasa seperti ini. Ini juga girder. Ini untuk sebuah balok bangunan tinggi ya. Ini juga. Ini double T penampang untuk sebuah balok yang nanti dipasangnya sedemikian rupa sehingga T-nya ini menyatu menjadi sebuah lantai gitu ya. Nah, seperti ini. Double T-nya double T ya. Ini menyatu sehingga T-nya itu menutup menjadi sebuah lantai ya. Nah, ini menumpu pada balok ini, balok T-nya ini yang di ujungnya menumpu pada balok ini ya. Terus ini slab hulu, slab yang berlubang ya. Seperti ini, yang digunakan untuk lantai ini ya, untuk lantai struktur baja menggunakan lantai slab hulu seperti ini ya. Terus hulunya ini kadang-kadang bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi udara ataupun ya sirkulasi udara yang digunakan untuk mengontrol ruangan. Jadi pada saat dingin kita bisa alirkan udara panas, pada saat panas kita bisa alirkan udara sejuk sehingga ruangan itu sistem pemanas dan pendinginnya menggunakan sirkulasi seperti ini ya, bukan AC atau bukan heater tetapi menggunakan sistem ini sehingga rapi, tidak akan muncul AC, heater dan sebagainya, tapi langsung dengan kontrol tadi ya, sirkulasi yang menyebabkan ruangan jadi hangat, ruangan jadi dingin, disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini contoh untuk pile-pile ya, prategang. Ini sleeper, bantalan rel kereta api yang juga menggunakan sistem prategang. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan
pada pertemuan kuliah pagi ini.